Hukum Yohan Suryanto yang 2 kali persidangan ngotot untuk menghadirkan si Muhammad Amar Khairul Umam. Ya. Betul Bang Mulia. saudara? Ya. Kok saudara berubah wajahnya ya? Nah, dari mana saudara kemarin memang ke itu umroh? Betul Yang Mulia. Iya. Kok dulu saya periksa bukan kayak gini apa teman? Benar saudara yang Khairul Umam, Muhammad Khairul Umam. Betul Yang Mulia. Kepala Yudef UI. Betul. Betul. Oke, penasihat hukum dari Pak Yohan Suryanto. Saudara dari 5 orang saksi nggak ada pertanyaan. Dari 5 orang saksi ini izin majelis, karena 5 ini kan di dalam dakwaan ke terdakwa Yohan itu kan di salah satu dakwaan di poin 5 itu disebut secara bersama-sama, sehingga kami cuma sifatnya konfirmasi kayak yang 5 ini. Apakah kenal dengan terdakwa Yohan? Sebatas itu. Kalau tidak kenal kami lanjut. Oh begitu ya. Siap majelis. Jadi sesuai dengan permintaan saudara, ya kami kabulkan. Kami panggil lagi itu Pak Terima kasih Muhammad majelis. Khairul. Silakan. Baik. Pertanyakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih rekan jaksa yang sudah memenuhi permintaan kami. Saksi Muhammad Amar Khairul Umam. Dalam persidangan sebelumnya bulan lalu, saat saudara diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi juga tentunya, saudara menjelaskan bahwa sebagai kepala Hudef, saudara menandatangani surat nomor 012503 Hudef UI tanggal 25 November yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Prof. Ing Kalamullah Ramli, Dr. Muhammad Salman dan Dr. Ruki Herwahyu tidak terlibat dalam proses pembuatan kajian Last Mile Project 2020. Masih ingat saudara itu? Iya, betul. Kemudian setelah saudara menandatangani itu, membuat surat itu menandatangani, apakah saudara kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang 3 orang ini tidak sepengetahuan ketiga orang ini yang saudara masukin? Saudara konfirmasi nggak ke terdakwa? Saya bertanya, kok Prof. Muli, Pak Salman dan Pak Ruki nggak dilibatin Pak? Gitu. Mengenai suratnya, bukan soal keterlibatan, mengenai surat yang saudara terbitkan nomor 0125 itu. Esensi surat itu adalah menyatakan bahwa Prof. Muli, Pak Salman dan Pak Ruki tidak terlibat. Yang baru saya ketahui belakangan bahwa ketiganya tidak terlibat. Makanya saya terbitkan surat itu. Kemudian juga saya tanya ke Pak Yohan, Pak, kok Prof. Muli nggak dilibatin? Gitu. Oke, saudara masih ingat kapan saudara diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa? Saya ingat di ruangan ini, tapi persisnya lupa tanggalnya. Tanggalnya tanggal 9 Desember dan tanggal 16 Januari itu saudara diperiksa. 9 Desember 2022 dan 16 Januari 2023. Saudara sebenarnya punya rentang waktu yang cukup sebelum terdakwa ditahan itu tanggal 4 Januari. Sebagai ketua Hudef harusnya saudara melakukan konfirmasi ke terdakwa Yohan soal yang ahli yang 3 itu yang saudara terbitkan surat bahwa tidak terlibat. Itu kenapa tidak saudara lakukan? Karena masih cukup waktu itu saat itu. Sepertinya saudara pengacara tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya tadi mengatakan bahwa saya bertanya kepada Pak Yohan, kenapa Prof. Muli tidak dilibatkan? Bukan itu. Yang saya tanya itu kan selisih waktu itu kan di Desember, 9 Desember 2022 dan 16 Januari itu kan saudara kan diperiksa sebagai saksi, ya kan? Sebagai saksi untuk terdakwa Yohan. Kemudian setelah itu kan terdakwa ini kan ditahan itu per 4 Januari. Artinya kan dari Desember ke Januari itu kan masih ada jeda waktu itu. Itu kenapa saudara tidak lakukan konfirmasi pada saat itu bahwa ini yang 3 ini saudara sudah terbitkan surat gitu. Oh, saya kan bertanya kenapa tidak dilibatkan begitu. Karena saya baru tahu tidak dilibatkan. Lalu maksud pertanyaan Pak pengacara ini apa? Kok muter-muter ya? Bukan mutar. Jadi dengar dulu saya tanya. Saudara jangan mutar. Saudara saksi saya periksa. Jadi beri keterangan. Baik. Gitu. Kemudian itu kan saudara mengeluarkan surat untuk 3 ahli karena tidak terlibat dalam proses pembuatan kajian. Betul. Kemudian terhadap 7 ahli lainnya, apakah 7 ahli itu yang saudara masukkan juga namanya, saudara palsukan juga tanda tangannya, saudara palsukan tanda tangan kwitansi terima di dalam logbook juga itu, saudara mereka mendapat komplain yang sama nggak? Misalnya, kok kami juga masuk namanya, dipalsukan juga, ada nggak konfirmasi ke saudara?
Pertama, untuk 7 lainnya, pernyataan dari Pak Yohan waktu itu mereka terlibat, Pak. Bukan itu yang saya tanya, bukan itu. Saudara mengerti pertanyaan saya, bukan itu. Yang mau saya tanya. Izin saya melanjutkan. Sabar dulu, karena saudara pasti kalau saudara lanjut, saudara salah. Makanya saya luruskan dulu. Saudara sampaikan itu kan tuh ada 3 tuh, ada 3. Sebentar, janganlah digas kayak begitu. Ngantuk majelis biar nggak ngantuk. Iya, dianya hilang pula akalnya Pak kalau digas-gas begitu. Siap. Ya kan, umpamanya ada 7 orang saksi kan begitu. 7 orang betul. 7 orang saksi itu kalau menurut saudara pertanyaan tadi bisa saya tangkap. Ya. Jadi Muhammad Khairul Umam ini yang memalsukan tanda tangan tenaga ahli itu kan begitu. Ya, semua dipalsukan. Saya tanya, saya aja lah nanya. Adakah saudara nandatangani nama-nama orang itu, Pak? Nama-nama orang yang 7 ahli yang ternyata dia tidak ikut terlibat sebenarnya di dalam kajian ini, Pak. Coba silakan jawab. Saya kira jawaban terkait pertanyaan ini sudah ada di sidang sebelumnya, Yang Mulia. Sudah digali secara terang dan jelas. Apa jawabnya? Terang dan jelas. Jawabannya adalah ya ditandatangani oleh kami berdasarkan perintah dari Pak Yohan. Wah, kan jelas, Pak. Dia tanda tangan tapi perintah dari Yohan. Perintahnya lisan. Iya, Pak. Langsung ke Pak Bapak. Betul. Ya. Iya. Oh. Nggak minta persetujuan sama orang yang nama-namanya itu, Pak. Tenaga ahli ada Profesor Kamarudin Ramli, profesor loh, Pak. Bapak tanda tangani sendiri. Hah? Apa nak konfirmasi sama profesor itu? Ini nama Bapak saya tanda tangan ini. Gimana? Nggak ditanya. Ya, Yang Mulia. Karena secara output sudah diberikan oleh Pak Yohan kepada kami. Kemudian kami juga sudah melakukan pembayaran kepada Pak Yohan dan untuk seluruh tenaga ahli. Sehingga pada saat Pak Yohan ini ada administrasi yang harus diselesaikan, Pak Yohan bilang tolong dibantu diselesaikan aja Pak Amar. Logika kami, Yang Mulia, karena memang pekerjaannya sudah dilakukan, kemudian honornya juga sudah diberikan, maka ketika ada permintaan menandatangani, ditandatangani. Terlebih data pribadi para tenaga ahli itu tidak usah, itu sudah terungkap yang lalu, Pak. Betul. Saudara hanya memberikan honor ya, bayaran kepada Pak Yohan Suryanto. Sedangkan yang lainnya masih tertahan di rekening itu, Pak. Kapan pula saudara berikan ke sama tenaga ahli yang 7 orang itu? Kan nggak ada. Uangnya masih ada itu di dalam rekening yang saudara tahan itu. Begitu loh, Pak. Makanya kalau umpamanya saudara beritahukan sama salah satu contoh Kamarudin Ramli atau si Gede, Pak Gede itu, berarti saudara minta tanda tangan dia. Semakin terbuka saudara, jangan berbohong saya bilang. Nah itu jadinya saudara dimakan oleh keterangan saudara sendiri, itulah jadinya. Itulah, Pak. Ada nggak saudara serahkan honor orang-orang itu, tenaga ahli yang 7 orang yang dicatut namanya tadi? Ada apa tidak? Ada, Yang Mulia, melalui Pak Yohan. Itu mesti ada, kan ada di rekening saudara. Sama Johan itu kan honornya dia saja yang dia terima 420 ya. Berapa? 400. 2 kali. Yang diterima oleh terdakwa Yohan ini. Iya. 490. Nah, 492. Dari 492 kali itu pun bukan untuk kajian last mile, tapi kajian last mile 2 itu hanya 390. Sedangkan 100 itu Hudef berutang ke klien kita. Iya, jadi akan 1, berapa kontraknya, Pak? 1,9. 1,9. Sudahlah, berbohong juga lagi nanti. Coba berikan keterangan yang benar. Izin Yang Mulia, keterangan yang diberikan adalah keterangan yang benar. Honor yang diberikan kepada Pak Yohan juga bukan hanya untuk Pak Yohan. 490, Yang Mulia. Untuk semuanya orang itu? Betul, Yang Mulia. Karena angka itu yang disepakati di awal, izin Yang Mulia. Ada rinciannya di situ. Ada, Yang Mulia, sudah saya tuangkan di BAP saya, rincian honor per orangnya seperti apa. Berapa?
Di total segitu yang mulia. Berapa? 490 itu? 390 plus 100 berapa orang? Untuk berapa orang? 10 yang mulia. 10? Betul. Di masing-masing dapat berapa mereka? Beragam yang mulia, ada yang 25, ada yang 15. Elah, padahal Kamarudin Ramli itu berapa? 600, 700 kalau nggak salah. 600 berapa lah dia dapat waktu itu. Di dalam itu, di dalam perinciannya itu 650 untuk Kamarudin Ramli. Betul ya Pak? 240 yang mulia, karena betul 60 per bulan. Iya kan? Betul. Tidak masuk lah 390 untuk 7 orang, tidak masuk lah, hitung-hitungan lah, sudah lah. Nah, dimakan oleh keterangan saudara sendiri. Lanjutlah. Baik. Nanti akan kami tentukan sikap dia kalau masih berbohong juga Pak. Silakan. Terima kasih majelis sudah membuat lurus keterangannya. Saya teruskan. Kemudian terhadap 3 ahli, Prof. In Kalamullah Ramli bersama 2 ahli yang lain itu, saudara terbitkan surat bahwa itu tidak terlibat. Kemudian sementara terhadap 7 ahli yang lain itu kan status sama sebagai para ahli. Kenapa tidak saudara terbitkan juga surat yang sama bahwa mereka ini tidak terlibat? Kan sama itu. Kenapa tidak diterbitkan? Pertama, untuk ketiga nama yang diterbitkan suratnya, memang yang bersangkutan mengatakan bahwa saya tidak tahu, tidak terlibat, jadi tolong dibuatkan surat bahwa kami tidak terlibat. Kemudian untuk yang lainnya mengatakan membantu dan terlibat. Pada saat proses penyelidikan, informasi yang kami dapat dari para tenaga ahli dan dari Pak Yohan juga sama. Mereka terlibat dan membantu Pak Yohan dalam membuat kajian ini. Baik, saya lanjutkan. Sementara fakta yang kita temui di persidangan pada pemeriksaan ahli-ahli itu, ahli-ahli lain mengaku di hadapan persidangan menjadi fakta itu bahwa mereka sama sekali tidak terlibat. Itu fakta yang kita temukan pada saat persidangan. Berikut, terhadap ketiga ahli itu kan pembayaran saudara buatkan fiktif. Kemudian tanda tangan para ahli termasuk tanda tangan terdakwa Yohan, saudara palsukan juga. Kan begitu, saudara palsukan juga. Pertanyaan saya, apakah untuk ketiga ahli yang saudara terbitkan surat tadi, saudara sampaikan juga bahwa di kwitansi atau di logbook juga saudara palsukan tanda tangan sama seperti terdakwa Yohan? Saudara sampaikan nggak itu? Saya kira pertanyaannya juga sudah dibahas di persidangan sebelumnya. Apa itu jawaban? Saudara sampaikan itu? Ya, di persidangan sebelumnya kan sudah saudara sampaikan apa kepada ahli itu? Ketiga ahli itu yang saudara terbitkan surat itu kan palsu, logbook dipalsukan, kwitansi dipalsukan. Pertanyaan saya, yang dipalsukan itu saudara konfirmasi sampaikan tidak ketiga ahli itu? Pak Prof izin, kwitansi tanda tangan Prof saya palsukan, atau bahasa saudara seperti apa? Setelah proses ini, setelah proses penyidikan dan penyelidikan, tentu kami sampaikan dan kami memohon maaf kepada 3 orang itu yang kami baru tahu belakangan ternyata Pak Yohan tidak melibatkan orang-orang ini. Saudara ini mutar. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Fakta persidangan di 2 bulan lalu juga cukup terang. Saudara mengakui memalsukan semua syarat pencairan pembayaran ke PPK atau bakti agar pembayaran bisa dicairkan. Tentu syarat dasar itu harus lengkap terhadap ke-9 saksi. Saudara palsukan tanda tangan. Sementara saudara saksi sebagai ketua HUD FUI cukup aktif berkomunikasi dengan terdakwa Yohan dalam proses dan tahapan pembuatan kajian yang saudara laporkan ke PPK. Pertanyaan saya, saudara kan intens komunikasi dengan terdakwa. Apa motivasi saudara sampai tanda tangan terdakwa Yohan juga saudara palsukan? Padahal kan saudara kan intens komunikasi. Kenapa tidak langsung bawa, tapi saudara palsukan di kwitansi dan di logbook tanda tangan terdakwa? Ya, sesederhana karena permintaan Pak Yohan. Maksudnya tanda tangan terdakwa sendiri minta dipalsukan oleh saudara? Kan saya sampaikan bahwa ini ada administrasi yang harus diselesaikan Pak, termasuk kwitansi tanda terima honor. Bagaimana? Tolong dibantu diselesaikan aja Pak Amar, begitu. Bahkan Pak Yohan meminta kami untuk mengisi logbook. Pak, tolong dibantu diisikan logbook, beliau kirimkan formatnya.
membantu diisikan logbook. Apakah sependapat saudara, sepengetahuan saudara, tolong dibantu itu sama arti dengan meminta saudara untuk memasukkan tanda tangan, begitu? Saudara terjemahkan seperti itu? Karena terang Pak Yohan bilang, ya tolong ditandatangani saja Pak, kan contoh tanda tangannya juga ada di KTP, gitu. Saudara, dengan terdakwa Yohan selama pembuatan kajian ini, saudara aktif berkomunikasi enggak? Ya, aktif. betul. Bertemu enggak? Bertemu. Kemudian kalau aktif berkomunikasi, aktif bertemu juga, kenapa tidak saudara sampaikan aja langsung untuk tanda tangan kwitansi, tapi masih tunggu bahwa saudara yang palsukan itu atas perintah terdakwa untuk memalsukan sendiri? Pertama, seringkali ketemu itu tidak di kampus, di luar gitu. Kemudian yang kedua, untuk urusan administrasi dan lain-lain kan dikerjakan di sekretariat Pak. Jadi tidak saya bawa-bawa dokumennya kemana-mana begitu. Justru yang ada saya malah menunggu kwitansi yang versi ditandatangani aslinya ada atau tidak begitu. Baik. 2 bulan lalu juga saudara sudah memberikan keterangan menjadi fakta di persidangan ini bahwa saudara dan Ivan bertanggung jawab secara administrasi dan keuangan. Coba saudara jelaskan pertanggungjawaban saudara maksudkan itu seperti apa, administrasi dan keuangan? Boleh diberikan konteksnya? Saudara kan 2 bulan lalu itu saudara dan Ivan di keterangan di persidangan menyampaikan bahwa saudara dan saudara Ivan HUDEF UI itu hanya membuat administrasi dan keuangan. Bisa saudara jelaskan administrasi dengan keuangan berkaitan dengan kerjaan di Bakti ini seperti apa yang saudara maksudkan itu? Ya, yang pertama terkait konten kajian, misalnya Pak Yohan mengerjakan kajian kemudian diberikan ke kami. Laporan ini kan harus ditindaklanjuti, mulai dari dibuat surat pengantar penyerahan hasil pekerjaan, kemudian ada BAST, ada dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Seperti itu Pak. Baik. Kemudian di dalam pengajuan pembayaran baik di termin 1 atau di termin 2 itu ada satu bagian surat menjadi persyaratan, itu adalah surat tanggung jawab mutlak. Surat tanggung jawab mutlak itu adalah surat yang ditandatangani oleh saudara untuk proses pencairan, kan seperti itu. Saudara masih ingat surat tanggung jawab mutlak itu saudara tanda tangan? Ya, masih ingat. Saudara tahu konsekuensi dari surat tanggung jawab mutlak yang saudara tanda tangan? Saya lupa ya isi dari surat pertanggungjawaban mutlak ini apa. Baik, kalau saudara lupa, nih saya perlihatkan saudara, biar saudara coba baca ini tanggung jawab mutlak. Karena di setiap termin, 2 termin itu saudara tanda tangan tanggung jawab mutlak. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya menjamin atas kebenaran tagihan dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan kepada Bakti. Apabila di kemudian hari terdapat bukti atau data yang saya kirimkan adalah tidak benar, maka saya yang bertindak atas nama saya sendiri dan perusahaan bersedia untuk diberikan sanksi sesuai peraturan berlaku dan mengembalikan kerugian negara yang terjadi sesuai dengan yang ditetapkan. Itu di tanda tangan Depok tanggal 1 Desember. Saudara yang tanda tangan itu. Ingat saudara itu? Ya, ya. Ingat. Itu surat tanggung jawab mutlak itu ada 2 kali. Setiap pengajuan termin itu saudara tanda tangan. Membuat tanggung jawab mutlak itu saudara paham kan isinya? Konsekuensi juga saudara paham kan? Ya. Kemudian tadi saudara barusan sampaikan lagi bahwa tadi keterangan itu sama persis dengan keterangan 2 bulan lalu bahwa nama-nama ahli dalam membuat kajian itu atas usulan Pak Yohan. Betul seperti itu? Nama-nama ahli tersebut tidak ada satupun yang saya kenal kecuali Prof. Muli dan Pak Yohan, dan yang mengenal nama-nama tenaga ahli itu semuanya adalah Pak Yohan. Nama-nama ahli itu saudara yakin bahwa itu yang diusul Pak Yohan? Nama-nama ahli tersebut adalah orang yang dikenal oleh Pak Yohan dan datanya pun diberikan oleh Pak Yohan. Terkonfirmasi pada saat sidang, Pak Oske dan Pak Ketut kala itu bahkan tidak mengenal saya.
Oke. Saudara masih ingat bahwa saudara pernah membuat grup bersama terdakwa Yohan, nama grupnya adalah grup tim pencari rezeki. Ingat? Ya, ya. Ingat. Oke. Di dalam grup pencari rezeki itu, saudara yang mengusulkan nama-nama tenaga ahli, bukan terdakwa. Nanti saya perlihatkan kepada saudara. Bahkan saudara yang menginisiasi dan menyampaikan untuk mensiasati nama-nama tenaga ahli dalam proyek kajian. Antara lain, saudara sebutkan di sana, itu namanya Pak Made, Pak Ketut, Pak Kompiang, dan kawan-kawan. Itu isi WA saudara dalam grup. Saudara masih mau bantai itu? Nanti saya perlihatkan itu. Itu pertanggal kapan ya Pak? Maaf. Karena untuk konteks pekerjaan ini, rasa-rasanya seingat saya tidak, ya. Sambil melihat, saya lanjut. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara terkait nama-nama tadi yang saudara bantah ahli-ahli itu. Ada Pak Made, Pak Ketut, dan Pak Kompiang. Itu nama-nama itu dari saudara di dalam grup tim pencari rezeki. Nanti saya perlihatkan itu. Izin sambil mencari. Saya lanjut. Saya logikanya begini Pak pengacara, bagaimana saya mengusulkan nama-nama itu sedangkan mereka saja tidak mengenal saya? Maka pun kalau saya menyebut nama-nama mereka, maka yang pertama kali menyampaikan nama-nama itu adalah orang yang mengenalnya, Pak Yohan. Begitu Pak. Baik, begini. Selama di UDF UI, ya kan? Selama di UDF UI, kajian yang sudah dibuat terdakwa Yohan itu, seingat saudara, kajian apa saja? Ada kajian lain selain kajian ini yang jelas ya. Kajian desa digital? Iya, ya. Di antaranya. Sustainability Access Internet USO 2019? Saya lupa ya, Pak, ada Pak Yohan apa tidak di situ ya? Dari dua kajian ini ada, dan itu dari HUDEF. Dan nama-nama itu sudah ada sebelumnya di dua kajian ini. Kemudian sambil mencari itu saya lanjutkan dulu. Tadi saudara sebut ya, ini sekalian sebelum saya lanjut, coba kita lihat. Ini kan saudara menyebut tadi nama-nama ahli tanggal 22 Juli. Izin yang mulia, apakah dibolehkan ini chat seperti ini ditayangkan yang mulia? Nama grupnya ya? WA. Screenshot WA sepertinya itu. Ya, coba lihat. Boleh saudara dekat ke situ, boleh. Ini di tim pencari rezeki. Coba naik. Enggak, justru maksud saya pribadi agak keberatan kalau ini di show sebetulnya gitu Pak. Yang Kenapa mulia. saudara keberatan? Karena mungkin ada hal-hal berkaitan dengan pekerjaan last mile ini. Tidak, itu karena yang ada kaitan. Ini berkaitan Pak. Yang ada kaitannya. Tidak mungkinlah saudara suami istri juga ditampilkan. Ini saudara baca di tanggal 22 Juli itu di situ tertulis Pak Amar PPST. Iya, kita siasati dengan nama TA-nya saja Pak Yohan. Saudara yang menginisiatif untuk mensiasati nama. Paling kita gunakan nama-nama kawan kita Pak Yohan, Pak Made, Pak Ketut, Pak Kompiang, dan kawan-kawan. Masih mau bantah itu? Saya tidak membantah bahwa nama-nama tersebut ada di kajian, karena nama-nama tersebut memang ada di kajian. Ini Tapi nama-nama ahli yang saudara usulkan, bukan dari terdakwa Yohan. Apakah itu untuk konteks pekerjaan ini atau bukan, itu yang pertama. Karena ini 22 Juli, 22 Juli itu belum dimulai. Penasihat hukum cukup lah ya. Baik. Saya kira kita udah bisa simpulkan. Baik, terima kasih majelis. Karena dari awal itu juga dia sudah membulit loh Pak. Baik, terima kasih majelis. Tergantung kepada penuntut umum, pada penyidik. Jangan tebang pilih gitu aja. Yang lain diajukan ikut dibiarin aja. Terima kasih majelis. Begitu saja. Oke.